AS Roma versus Empoli, ngamuk, Cielo Rossi bantai Empoli. Greenwood disoraki mati saat debut bersama Getafe. Arsenal mengakhiri kutukan di Goodison Park. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Meski kontrak Kevin De Bruyne bersama Manchester City hanya tersisa 18 bulan, The Sky Blues masih belum menyodorkan tawaran ekstensi anyar kepada pilarnya tersebut dalam waktu dekat. Menurut laporan The Daily Star, City sejatinya bakal menawarkan kontrak baru untuk 2 musim ke depan kepada pilarnya tersebut. Namun mereka masih menunggu sang pemain pulih dari masalah hamstring yang tengah dideritanya. De Bruyne memang berpotensi absen hingga tahun depan dan negosiasi sejauh ini bakal ditunda. Joao Felix menandai debutnya sebagai starter bersama dengan Barcelona saat berjumpa Real Betis dengan baik. Selain mencetak gol, pemain asal Portugal ini tampil apik menghidupkan serangan Barcelona. Dikutip dari Busquets, Felix membuat 2 tembakan, 2 dribble sukses, dan 1 umpan kunci. Felix sendiri pindah ke Barcelona setelah sempat menjalani situasi sulit dengan Atletico. Ia tak mendapat kesempatan bermain di Los Rojiblancos musim ini. Felix kini seolah terlahir kembali bersama Barcelona. Felix pun mengaku senang akhirnya bisa bermain sebagai starter lagi. Juventus sudah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan di musim 2023-2024. Juventus cuma kalah 2 angka dari Inter Milan selaku pemuncak klasemen. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menegaskan timnya tidak memasang target untuk menjadi juara Liga Italia. Ia merasa masih ada Napoli, Inter, dan AC Milan yang punya peluang lebih baik. Sinyonya tua mau finish setidaknya dengan mengoleksi 76 poin. Juventus saat ini cuma mau fokus merebut tiket ke Liga Champions. Mereka musim ini gagal ke pentas Eropa gara-gara mendapatkan hukuman. Sergio Rico berada dalam kondisi serius setelah mengalami cedera kepala saat insiden berkuda pada 28 Mei lalu. Rico harus mengalami koma setelah ditabrak kereta keledai di kampung halamannya di Sevilla. Sang kiper kembali ke Spanyol setelah Paris Saint-Germain memastikan gelar juara Ligue 1 2022-2023. Pemain berusia 30 tahun itu kini dalam kondisi yang jauh lebih baik dan akan menjalani tes pada 22 September untuk mengecek proses pemulihannya. Rico juga berharap ia bisa kembali beraksi untuk PSG pada akhir musim yang sedang berlangsung. Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FIBD) dilaporkan terancam disanksi FIFA karena gagal menyerahkan statutory audit yang disetujui dari Kongres FIBD ke-8. Ancaman sanksi Brunei ini muncul jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2006 zona Asia pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Sebagai konsekuensinya, dana hibah FIFA Forward 3.0 untuk tahun 2023 bakal ditunda pencairannya hingga FIBD dapat menyerahkan laporan audit yang disetujui Kongres FIBD. Inter Milan melakukan sabu bersih di 4 pertandingan di Liga Italia. Selain itu, mereka kini jadi tim dengan lini serang paling gahar di Serie A 2023-2024 dengan torehan 13 gol, plus memiliki lini belakang yang begitu solid dengan baru kemasukan 1 gol dari 5 pertandingan. Meski sudah berhasil memenangkan 2 gelar di musim lalu, yakni Supercoppa Italia dan Coppa Italia, tapi hal itu belum akan menghentikan upaya Inter untuk meraih titel juara lagi di musim ini. Hal itu diungkapkan Simone Inzaghi yang menegaskan timnya masih bertekad mengejar berbagai titel juara di musim baru. Dibelinya Andre Onana tak lepas dari keinginan Erik ten Hag untuk memakai kiper yang jago build up, mengingat David De Gea dianggap kurang piawai dalam menjalankan peran penjaga gawang modern. Akan tetapi, kiper asal Kamerun itu malah menjadi bulan-bulanan para penggemar sepak bola. Statistik menunjukkan bahwa dirinya sudah kebobolan 7 gol dari 10 tembakan tepat sasaran saja. Statistik tersebut bertambah buruk ketika pada akhirnya Manchester United total kebobolan 10 gol sejauh ini setelah dibantai Brighton 3-1. Mantan pemain Chelsea Juan Mata menjalani debut kurang mengenakan di J1 League bersama Vissel Kobe. Hal itu setelah timnya harus kalah 0-2 dari Sanfrecce Hiroshima. Dalam laga itu, Juan Mata melakukan debutnya di J-League untuk Kobe sebagai pemain pengganti pada menit ke-80. Sayangnya, Juan Mata tidak memberikan pengaruh yang besar dengan kiper Keisuke Osaka dan pertahanan Hiroshima dengan nyaman menghabiskan sisa waktu untuk mencatatkan clean sheet ketiga berturut-turut. Saat ini Paulo Dybala masih terikat kontrak dengan Cielo Rossi hingga musim panas tahun 2025. Namun AS Roma bersiap mengajukan kesepakatan yang lebih baik. Menurut laporan dari Calciomercato, Roma telah menjadwalkan pertemuan dengan agen Paulo Dybala untuk jeda internasional berikutnya pada bulan Oktober, ketika diharapkan rincian pembaruan akan dibahas lebih lanjut.
Laporan awal menunjukkan jika pihak klub bersedia menawarkan Dybala dengan gaji sebesar 6 juta euro plus 1 juta euro dalam bentuk bonus. Luka Modric sudah lama gabung Madrid. Ia selalu mendapat jaminan bermain sebagai pemain inti. Namun musim 2023-2024 ini semuanya berubah bagi Modric. Ia tak lagi mendapat garansi bermain sebagai starter. Luka Modric sebelumnya mengakui bahwa dirinya tidak happy karena tak lagi jadi starter secara reguler. Namun ia tetap menerima keputusan Carlo Ancelotti. Ancelotti kemudian mengakui bahwa peran Modric musim ini memang sudah berubah, tapi ia tetap pemain penting di skuad Real Madrid. AC Milan kalah telak dari Inter dalam derby della Madonnina di Giuseppe Meazza. Rossoneri dihajar rival sekotanya itu dengan skor 1-5. Kekalahan ini didapat Milan 3 hari jelang laga perdananya di Liga Champions. Milan akan menjamu Newcastle United di matchday 1 grup F di San Siro pada Selasa 19 September malam waktu Indonesia Barat. Stefano Pioli ingin Milan segera mengalihkan fokus ke Newcastle. Dia meyakinkan bahwa kekalahan dari Inter tidak akan menggoyahkan mental Milan. Timnas Indonesia U17 telah bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Jerman Minggu 17 September sore guna menjalani pemusatan latihan TC persiapan Piala Dunia U17 tahun 2023. TC Timnas Indonesia U17 di Jerman rencananya akan berlangsung hingga 25 Oktober mendatang. Pemusatan latihan Muhammad Iqbal, Gwi Jangge dan kawan-kawan akan diputuskan di fasilitas milik Borussia Dortmund. Ini berkat kerjasama PSSI dengan Bundesliga. Las Palmas, klub La Liga Spanyol mengalami masalah teknis jelang laga melawan Sevilla. Ada pemain dan stafnya yang ketinggalan pesawat lantaran mau ngopi di bandara. Total ada 15 anggota skuad Las Palmas yang ketinggalan pesawat akibat aktivitas ngopi tersebut. Bersama ke-15 pemain itu pula ada 2 orang fisioterapis tim. Disebutkan lebih lanjut, Las Palmas dengan cepat berusaha mencari solusi dengan cara menyewa pesawat khusus agar ke-17 anggota skuadnya bisa segera menyusul dan bergabung untuk laga menghadapi Sevilla. Ings Postecoglou terus menandai musim debutnya di Liga Premier Inggris dengan rentetan hasil sensasional. Tottenham Hotspur tiba-tiba berada di posisi kedua dengan hanya beranjak 2 poin dari Manchester City di singgasana klasemen setelah berlalu 5 pertandingan. Ings saat ini berstatus sebagai manajer yang tak pernah menelan satupun kekalahan dalam 50 laga kandang terakhir. Selama periode itu, dia meraup 42 kemenangan dan menjebol gawang lawan dengan produktivitas fantastis 142 gol. Borussia Dortmund berhasil menang dramatis melawan SC Freiburg dengan skor 2-4. 2 dari 4 gol Die Borussen pada laga itu dicetak oleh Mats Hummels. Dikutip dari laman resmi Borussia Dortmund, tambahan 2 gol tersebut membuat Mats Hummels mencetak rekor baru sebagai salah satu pemain yang berhasil mencetak setidaknya 1 gol dalam 16 musim secara beruntun di kompetisi Bundesliga. Menurut laman Transfermarkt, pemain yang kini berusia 34 tahun itu berhasil mencetak total 30 gol dari 417 penampilannya. Arsenal hadapi Everton di pekan kelima Liga Inggris. Bermain di Goodison Park, Arsenal nyaris unggul di babak pertama, namun gol Gabriel Martinelli dianulir karena offside. Upaya Arsenal baru membuahkan hasil di menit ke-69. Satu tembakan Leandro Trossard langsung membentur tiang kiri, lalu masuk ke gawang Everton tanpa bisa dihalau Pickford. Hasil ini membawa Arsenal naik ke urutan 4 dengan 13 poin, kalah selisih gol dari Liverpool dan Tottenham Hotspur yang memiliki poin serupa. Bournemouth versus Chelsea bermain di Vitality Stadium. Chelsea yang tampil dominan menciptakan tak kurang dari 6 tembakan ke gawang, namun semua bisa dihalau kiper tuan rumah Neto Murara. The Blues juga memiliki 2 peluang yang hanya membentur tiang. Injury time 8 menit yang diberikan wasit tak bisa dimanfaatkan kedua tim untuk mencetak gol. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin membuat Chelsea duduk di urutan ke-14 dengan 5 poin. AS Roma hadapi Empoli di Giornata 4 yang digelar di Olimpico. Laga berjalan 1 menit, Roma mendapat penalti. Paulo Dybala pun sukses mencetak gol dari titik putih. Keunggulan Roma berhasil bertambah menjadi 2-0 di menit ke-8 lewat aksi dari Renato Sanchez yang sukses bikin gol. Gol bunuh diri pemain Empoli Grassi di menit ke-35 membuat babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk tuan rumah. Memasuki babak kedua, Roma semakin menggila. Paulo Dybala menjadikan skor 4-0 berkat gol keduanya di menit ke-55. Setelah mencetak assist, giliran Bryan Cristante yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79. AS Roma semakin ketagihan mencetak gol. Romelu Lukaku pada menit ke-82 yang mendapat giliran untuk menjebol gawang lawan. 4 menit berselang, kemenangan Roma disempurnakan oleh Gianluca Mancini yang giliran bikin gol. Berkat hasil ini, Roma pun meraih kemenangan perdana mereka di musim ini.
Real Madrid versus Real Sociedad bentrok di Stadion Santiago Bernabeu. Tim tamu kejutkan tuan rumah di menit kelima. Ander Barrenetxea sukses membobol gawang Madrid. Tim tuan rumah mencetak gol penyeimbang pada awal babak kedua. Federico Valverde mendapat umpan tarik sebelum menendangnya masuk ke gawang. Real Madrid membalikan keadaan pada menit ke-60. Joselu menanduk masuk umpan silang Fran Garcia. Skor 2-1 untuk Los Blancos menjadi hasil akhir pertandingan. Mikhailo Mudryk tampil sebagai starter dan bermain selama 63 menit. Kehadiran pemain 22 tahun itu tak cukup membuat lini serang Chelsea tajam di hadapan Bournemouth. Dua peluang dibuat Mikhailo Mudryk di laga Bournemouth versus Chelsea. Kendati demikian, semua percobaannya masih bisa dibendung lini belakang lawan. Kegagalan Mudryk mencetak gol di markas Bournemouth menambah catatan buruknya bersama Chelsea. Ex Shakhtar Donetsk itu masih belum bikin gol dalam 21 pertandingan bersama The Blues. Mason Greenwood mengukir debutnya untuk Getafe di La Liga. Ia turun dari bangku cadangan di menit ke-15 tersisa waktu normal untuk menggantikan Juan Milatasa. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi sasaran fans Osasuna setelah ia turun ke lapangan Coliseum Alfonso Perez. Mereka terdengar meneriakan Greenwood mati, seperti dilansir Guillermo Rai dari The Athletic. Penampilan pertama Greenwood untuk Getafe berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tuan rumah. AS Roma menjadi tim aneh pada papan klasemen Serie A. Mereka hanya menduduki urutan ke-12, dicepit di antara Torino dan Genoa, tapi coba lihat produktivitas golnya. Anak buah Jose Mourinho itu benar-benar memanfaatkan kelemahan Empoli dan gawang yang dijaga stopper Albania Edrit Berisha untuk berpesta gol. Produktivitas Roma kini mencapai 11 gol dengan 6 gol kebobolan. Posisi itu menyebabkan mereka menjadi tim kedua paling banyak menjebol gawang lawan, hanya kalah dari Inter di puncak klasemen Serie A 13 gol. Mikel Arteta akhirnya memutus rekor buruk Arsenal di Goodison Park pasca Arsene Wenger usai susah payah menaklukkan Everton 1-0. Terakhir kali si meriam London menang di markas Everton, mereka masih dilatih oleh manajer legendaris mereka itu, tepatnya pada Oktober 2017 atau 5 lawatan tanpa kemenangan. Rinciannya Arsenal menderita 4 kekalahan dan hanya merasakan 1 hasil imbang. Hasil ini juga menjaga start positif Arsenal yang berhak duduk di peringkat 4 Liga Premier Inggris setelah 5 laga, mengoleksi 13 poin, 4 menang 1 seri. Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Real Sociedad. Hasil tersebut membuat Los Blancos meneruskan rekor sempurna pada awal musim. Pasukan Carlo Ancelotti itu menyapu bersih 5 laga awal dengan kemenangan. Tambahan 3 poin juga membuat Real Madrid naik ke peringkat pertama klasemen Liga Spanyol 2023-2024, menggusur Barcelona. Madrid menguasai posisi puncak klasemen dengan nilai sempurna 15, unggul 2 poin atas Barcelona yang menempati urutan kedua. Hasil imbang di laga Bournemouth versus Chelsea membuat fans Chelsea kecewa. Dalam video yang beredar di dunia maya, terlihat siulan mencemooh si biru terdengar. Saat Chilwell berusaha coba memberi aplaus ke supporter, cemooh malah terdengar. Bek sayap Chelsea itu kemudian mengangkat tangannya membuat gestur meminta maaf. Imbang melawan Bournemouth memang membuat laju buruk Chelsea masih berlanjut di awal musim Liga Inggris. Baru sekali kemenangan diraih dengan sisanya 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.